Nah, tadi saya sama Ion sempat menyinggung tentang Rasul sendiri, itu hanya pernah sakit selama 2 kali seperti itu, Dok. Apa itu benar ya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 110 di episode pertama kita dengan judul Mengupas Tuntas Menyayangi Badan ala Rasulullah. Nah, kenalin, nama aku Pipit. Dan nama aku Rion atau bisa dipanggil Ion. Baik teman-teman semua, sebagai muslim hendaknya kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Begitupun dalam menjaga kesehatan, baiknya kita meniru Rasul juga. Ketika kita ikut pola-pola dan sunnah-sunnah Rasul itu, selain sehat kita juga dapat pahala sunnahnya. Dan hanya pernah sakit itu cuma 2 kali. Nah, betul sekali Ion. Apalagi di tengah pandemi gini, jaga kesehatan itu jadi penting banget ya Ion. Nah, di podcast kali ini kita berdua bakal ditemenin narasumber kita, yaitu Dr. Yahya. Nah, Dr. Yahya ini udah ada di sini. Langsung aja kita ke sesi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga. Nah, kita berdua mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yahya yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di episode Mengupas Tuntas Menyayangi Badan ala Rasulullah ini. Baik dok, mungkin langsung aja ya. Saya ingin bertanya yang mungkin pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh orang lain dok. Apa sih faktor terbesar yang memengaruhi tubuh kita dok? Oke, faktor terbesar ya. Berarti itu secara fisik, berarti itu ada di lambung atau perut ya, pencernaan secara keseluruhan. Yang artinya setiap makanan yang kita makan dan olah itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Makanan yang diolah mulai dari dikukus, direbus, dibakar atau digoreng juga dapat mengganggu sistem kerja enzim. Maka dari itu para ahli nutrisi menyarankan agar dalam sehari ada makanan mentah yang kita konsumsi supaya enzim tetap aman. Dok, untuk makanan mentah yang dimaksud dokter itu contohnya seperti apa ya dok? Oh ya, maksudnya makanan mentah itu seperti buah-buahan ya. Sangat bagus dan dianjurkan untuk mengkonsumsinya tiap hari. Lalu dok, saya penasaran soal mengapa makanan yang sehari-hari kita makan, seperti makanan yang digoreng atau dibakar, dapat mengganggu sistem kerja enzim. Oke, jadi begini. Makanan itu kan ketika digoreng atau dibakar, kandungan gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya sudah banyak berkurang dikarenakan prosesnya itu digoreng dan dibakar itu. Begitu ya dok. Nah dok, apakah ada cara untuk menjaga supaya enzim dalam perut kita itu tetap stabil gitu dok? Saya punya satu resep yang cukup bagus ya untuk menjaga enzim. Itu menggunakan buah matang dan manis serta sayur mentah. Atau selain itu ada lagi yang lebih sederhana ya, atau lebih mudah diterima. Begini, ambil 2 buah jeruk nipis atau lemon, peras dan ambil airnya. Setelah itu tambahkan beberapa sendok madu dan air putih hangat hingga cukup manis dan bisa diminum. Oh, seperti itu ya dok. Kalau waktu minum resep yang tepat kapan ya dok?
resep tadi ini bagus diminum saat pagi. Selain menjaga enzim, bisa menstimulasi pencernaan untuk membantu fase pembuangan. Biasanya setiap pagi kita buang air kan tuh. Jadi pas untuk kita minum saat pagi. Nah, baik dok. Tadi kan udah dijelaskan tentang menjaga enzim supaya tetap aman ya dok. Lalu kalau kita berbicara tentang serangkaian aktivitas, apa saja yang ada efek untuk kesehatan kita gitu ya dok? Baik, sebenarnya banyak ya aktivitas yang menyehatkan itu. Tapi saya pribadi menyarankan untuk ikut pola-pola atau aktivitas Rasul seperti puasa, tidur siang, tidak begadang, berolahraga, bekam, dan lain-lain. Nah, tadi saya sama Ion sempat menyinggung tentang Rasul sendiri, itu hanya pernah sakit selama 2 kali seperti itu dok. Apa itu benar ya dok? Ya, itu benar ya. Jadi Rasulullah itu sakit hanya pernah 2 kali seumur hidupnya. Pertama karena diracuni oleh seorang wanita Yahudi yang kala itu menghidangkan makanan kepada Rasulullah SAW saat di Madinah. Dan yang kedua ketika beliau sakit menjelang wafat. Tapi saya tertarik di bagian tidur siang dok. Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana tidur siang ini memiliki efek kesehatan? Baik, nah tidur siang ini punya efek kesehatan ya. Namun perlu diingat tidur siangnya ini bukan tidur yang sampai berjam-jam, tapi hanya sekitar 30 menit itu sudah cukup. Para ahli menyebut tidur siang ini tuh dengan sebutan power nap. Rasulullah menyebutnya dengan sebutan qailulah atau tidur siang selepas zuhur. Manfaat dari tidur siang ini sangatlah banyak. Ternyata beristirahat selama beberapa menit dalam keadaan mengantuk memberikan kondisi rileks yang luar biasa pada tubuh. Oh, seperti itu ya dok. Nah, dokter, lalu bagaimana dengan tidur pada malam hari? Apakah memiliki efek berbeda? Tentunya ada ya. Ketika gelap sebenarnya itu ada suatu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis yang bernama melatonin. Ternyata malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat merupakan cara dalam tubuh kita untuk memperbaiki diri dengan mengeluarkan melatonin ini. Wah, ternyata tidur juga penting banget ya dok. Kebanyakan kan mahasiswa seperti kita ini kan kalau malam begadang ngerjain tugas sampai pagi, lalu pagi sampai siang tidur kayak gitu dok. Nah, Yon dan Pipit, saya sangat tidak menyarankan ya untuk pola tidur seperti itu. Ini saya ada satu resep herbal nih bagus untuk mengatasi susah tidur. Bahannya cukup sederhana. Air hangat yang pertama ya, 1 sendok madu, lalu ada 1 sendok ruas jahe, 1 lembar besar daun pandan, dan 1 sendok makan air lemon. Nah, resep itu nanti dimasukkan semua dan diaduk gitu. Wah, ini resepnya gampang banget ya dok. Dan tentunya aman, tidak ada bahan kimia ya dok. Nah dok, soal tadi Rasul juga berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Olahraga seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan Rasul? Nah, ada beberapa olahraga yang beliau lakukan ya, seperti berkuda, memanah, dan berenang. Nah, olahraga ini olahraga yang sesuai dan termasuk sunnah ya. Insya Allah jika kita kerjakan akan bernilai pahala juga selain kesehatan. Baik dok, sampai sini sedikit saya simpulkan ya. Terdapat 2 poin penting. Pertama, bahwa pencernaan adalah faktor terpenting dalam tubuh kita. Dan poin kedua adalah bahwa kita harus mengikuti aktivitas Rasul karena mempunyai efek bagi kesehatan kita. Nah, Bibit dan dokter, tidak terasa waktu sudah berlalu ya. Mungkin sudah saatnya kita menyudahi dan cukupkan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Yahya yang sudah berkenan membersamai kita di podcast 110 di episode pertama kita kali ini. Nah, semoga dengan podcast kita kali ini dapat memberikan semangat baru kepada teman-teman setia pendengar podcast 110 untuk lebih mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah.
Selain itu, mengikuti hal yang baik yang Rasulullah lakukan untuk menjaga kesehatan. Baik, terima kasih ya sama-sama Ion dan Pipit. Saya juga senang bisa sharing-sharing bersama pendengar podcast 110. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan podcast ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat YouTube dan mendengarkan video tentang dakwah dengan tema kesehatan ala Rasulullah, secara konten, secara isi, secara substansi sudah bagus, dikemas dalam suatu kemasan yang sederhana namun menarik. Namun sedikit saran bahwa dalam pertanyaan tolong untuk disisipkan beberapa hadis tentang masalah kesehatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah tidak pernah sakit, beliau karena tidak pernah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Atau mungkin hadis yang lain, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton podcast tersebut, saya tuh menjadi tahu cara menjaga kesehatan ala Rasulullah. Karena podcast tersebut tuh dikemas secara yang berbeda, sehingga mudah dipahami, tidak membosankan, dan menarik.